Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu Bapak Guru Hebat beserta Tikon Batch 6 Wilayah 8 dan Grup 1 pada hari ini Sabtu 18 April 2020 di sesi yang ke-7. Tikon kita akan mengambil judul menemukan jalan hidup yang akan disampaikan oleh Ibu Yanti Hermayanti SPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dulu kelompok kami. Host saya sendiri, Teti Nurhasana, kemudian moderator Ibu Fitrianingsi SPD, dan pemateri Ibu Yanti Hermayanti SPD. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Moderator, Ibu Fitrianingsi SPD untuk memimpin jalannya pemaparan materi kali ini. Mangga, Ibu Fitri. Terima kasih Bu Teti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga masih semangat di malam minggu ini Bapak dan Ibu guru hebat kalian. Alhamdulillah kita dapat berkumpul lagi dalam acara Vikon sesi 7 pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020. Baiklah, sebelum memulai acara inti yaitu pemaparan materi dengan judul menemukan jalan hidup, saya akan sampaikan program Fitri pemateri kita hari ini. Beliau adalah Ibu Yanti Hermayanti SPD. Saat ini instansi yang beliau yaitu di SDN Cikaro 2 Kecamatan Majalaya. Dan terakhirnya S1 PGSD, beliau pernah mengajar di SD Laboratorium UPI pada tahun 2001-2002. Kemudian di SDN Negeri Tanah Datar Kecamatan Jatidege, Kabupaten Sumedang tahun 2002 sampai 2005. Kemudian pernah juga kerja atau dinas di SD Negeri Mekarsari Kecamatan Jatinangor Kabupaten Bandung pada tahun 2005 sampai 2018. Baiklah, untuk mengefektifkan waktu kepada Bu Yanti, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Fitrianingsi, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan sebuah materi tentang kehidupan yang mengajak kita menemukan jalan hidup kita yang sebenarnya. Sebelumnya saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pada pikon kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk sedikit merenungkan setelah mungkin seharian penuh kita disibukkan dengan masalah duniawi gitu ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu guru hebat untuk menemukan jalan hidup kita yang sebenarnya. Saya tayangkan sebuah potret kehidupan yang ini menjadi fenomena dalam keseharian kita. Orang atau manusia silih berganti gitu ya, hidup, dilahirkan, kemudian hidup di dunia ini sekian lama dan akhirnya meninggalkan dunia ini tanpa pernah diberitahu kapan waktunya. Kita tidak pernah, atau ada mungkin sebagian orang yang
tidak pernah berpikir bahwa suatu saat mungkin kita, bukan mungkin gitu ya, pasti kita yang akan ada di dalam keranda tersebut, terbujur kaku, berselimutkan kain kafan. Sementara di luar keranda itu banyak orang-orang yang kita sayangi, penuh isak dan tangis saling bersahutan. Menghadapi keadaan seperti ini, apakah kita sudah siap? Dan pernahkah kita merenungkan terjadinya siang dan malam, terjadinya periode bulan sabit, bulan purnama, dan kemudian terus berganti lagi? Itu terjadi dengan sendirinya? Tentu saja tidak gitu ya. Semuanya ada yang mengatur. Dia yang mengatur seluruh alam semesta ini, yaitu Sang Pencipta alam semesta. Dahsyatnya tragedi tsunami atau hebatnya gempa bumi yang sering melanda bumi kita ini sebenarnya sudah cukup membuat hati kita bergetar. Perasaan kasihan, takut, sedih, semuanya campur menjadi satu. Hati sanubari kita, naluri kita mungkin berkata, bagaimana kalau hari itu adalah akhir dari segala kehidupan dunia? Dan selanjutnya, Bapak Ibu Guru, bumi yang kita huni ini serasa sudah sangat luas sekali gitu ya. Tapi ternyata bumi itu tidak ada apa-apanya dibanding matahari. Dan matahari pun hanya salah satu bintang di jagat galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti hanya satu dari sekian miliar galaksi di alam raya ini. Lalu belum cukupkah itu semua untuk menunjukkan kebesaran Allah? Fenomena-fenomena yang tadi saya tampilkan itu menjadi bahan pelajaran bagi kita semua untuk merenungkan di mana kita sebenarnya sekarang berada. Pada kelompok apakah sekarang kita berada? Yang pertama, apakah kita ada di kelompok yang sama sekali tidak peduli, cuek, tidak mau tahu atas segala fenomena alam, segala kebesaran yang Allah berikan, Allah tampakkan kepada kita? Ataukah kita termasuk kelompok yang kedua, kelompok yang tidak tahu karena tidak pernah diberitahu? Jadi kelompok ini kelompok yang tidak pernah tersentuh oleh ajakan atau materi-materi yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang sebenarnya sudah dapat memahami semuanya, tapi dia merasa ada yang mengganjal dalam hatinya, ada yang menghalangi hatinya untuk tunduk kepada kebesaran Allah tersebut, ada yang menghalanginya untuk mengakui kebesaran Allah. Dan yang keempat adalah kelompok yang sudah dapat memahami semuanya dan mengetahui jalan hidup yang akan ditempuhnya. Nah, kita tanyakan pada diri kita sendiri, ada di kelompok manakah kita pada saat ini? Di kelompok pertamakah, kedua, ketiga, atau keempat? Kita semua berharap tentunya ada di kelompok yang terakhir gitu ya, di kelompok yang keempat. Kita sudah dapat memahami semua yang Allah gambarkan, yang Allah berikan, dan mengetahui jalan hidup yang akan ditempuh oleh kita. Karena kebanyakan orang mengetahui atau kebanyakan orang menganggap
siklus hidup itu cukup hanya sebatas rutinitas harian saja. Hidupnya hanya tahu bangun tidur, terus dilanjutkan dengan makan untuk memperoleh nutrisi dan menjalankan kehidupannya. Sekolah, setelah sekolah bisa bermain, terus mengisinya dengan kegiatan-kegiatan iseng seperti nonton gitu dan istirahat. Selanjutnya terus seperti itu sampai dia tidur lagi dan bangun kembali. Hidupnya hanya jadi rutinitas saja. Lahir, terus tumbuh besar, sekolah, setelah sekolah ingin kuliah atau ada sebagian besar yang ingin kerja, mendapatkan kehidupan yang layak. Setelah kehidupan yang layak didapatkan, terus berkeluarga dan akhirnya punya anak. Setelah punya anak terus saja melanjutkan keturunannya, lalu sampai pada titik akhir nanti. Nah, siklus hidup ini yang kebanyakan orang tahu atau kebanyakan orang seperti ini, hidup hanya sebagai rutinitas harian, itu akan diturunkan mungkin. Jangan-jangan ini akan diturunkan secara turun-temurun. Nanti anak cucunya juga seperti itu. Hidupnya cukup sebagai rutinitas saja gitu ya. Tidak ada kelebihan apapun, tidak ada nilai tambah dari semua itu. Atau bapak ibunya dulu memang seperti itu. Jadi siklus hidup yang ditularkan secara turun-temurun dari nenek moyang. Kebanyakan manusia seperti itu. Tapi di sini kita perlu memahami bahwa setiap proses itu akan ada akhirnya. Sebagaimana setiap permainan pasti ada batas akhirnya. Kalau kita misalnya mengikuti lomba apa saja, lomba olahraga, berlari, maraton, atau lomba ketangkasan yang lainnya, maka itu akan ada batas akhirnya, akan ada garis finishnya. Nah, kesemuanya itu tentu saja harus kita sadari bahwa setiap kehidupan juga pasti ada akhirnya. Pertanyaannya sekarang adalah kapan dan di manakah akhir kehidupan yang kita jalani? Kita tidak pernah tahu kapan hidup kita berakhir dan di mana akhir hidup yang kita jalani ini. Kalau misalnya ada orang yang meninggal, kita kan banyak mendoakan ya, semoga husnul khotimah ya, semoga baik di penghujungnya. Mungkin orang tersebut juga tidak tahu apa proses kehidupan orang yang meninggal. Tapi semua orang kalau ditanya ingin akhir hidupnya berakhir dengan baik, husnul khotimah ya. Dan yang menjadi masalah, kita tidak pernah tahu kapan dan di mana akhir kehidupan yang kita jalani. Kalau masalah dunia kan kita tahu gitu ya, kapan berakhirnya, di mana berakhirnya, kita tentu akan mengetahui semuanya. Kalau masalah kehidupan kita tidak akan pernah tahu. Maka dari itu pertanyaannya adalah dari mana kita berasal? Jadi ini ada 3 pertanyaan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita. Yang pertama adalah dari mana kita berasal. Yang kedua, untuk apa kita diciptakan di dunia ini. Dan yang ketiga, mau kemana? Mau dibawa kemana hidup kita ini? Mungkin Bapak Ibu guru hebat bisa menjawab semuanya.
kita asalnya dari mana, untuk apa kita hidup, dan mau dibawa kemana hidup kita ini. Secara umum, secara garis besarnya, akan timbul pertanyaan, sebenarnya untuk apa aku diciptakan? Banyak orang-orang yang mengingatkan kita gitu ya, guru-guru kita, bahwa pada dasarnya kita diciptakan untuk beribadah. Yang pertama, untuk mengabdi sepenuhnya kepada Sang Pencipta kita. Yang kedua, kita bertindak sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Paling tidak kita bisa memimpin diri kita untuk tetap berada di jalan yang dikehendaki oleh Sang Pencipta kita. Selanjutnya, kita ini mau dikenal sebagai siapa di dunia ini. Selama kita hidup, selama kita menjalankan kehidupan kita sepanjang usia yang Allah berikan kepada kita, kita ini mau dikenal sebagai siapa. Dan mau dikenal dan dikenang sebagai siapa diri kita ini oleh orang lain sepeninggal kita. Orang akan mengenang siapa kita, peran apa kita selama hidup, dari manfaat yang kita berikan selama kehidupan kita. Orang akan banyak mengenang ketika kita memang pantas untuk dikenang. Orang banyak mengenal ketika kita memang dikenal oleh banyak orang, bukan karena ketenaran saja, bukan karena popularitas saja, tetapi yang terpenting adalah karena torehan kebaikan, torehan manfaat dari hidup kita untuk orang lain. Kita tengok beberapa contoh teladan. Saya ambil sekarang teladan dari para sahabat Rasul. Mungkin di antara Bapak Ibu hebat semuanya banyak yang sudah mempelajari buku-buku atau ilmu-ilmu sejarah tentang para sahabat Rasulullah. Contohnya di sini ada Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama yang Rasulullah kirimkan ke Yasrib ya, ke Madinah, untuk mencelup Yasrib menjadi negeri yang penuh rahmat ya, dengan mencelupnya dengan ajaran Islam. Atau Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya yang senantiasa selama dia berniaga tidak pernah merugi, selalu untung. Tapi keuntungannya beliau serahkan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Dan Allah memberikan balasan-balasan yang berlipat-lipat. Semakin beliau serahkan semua harta kekayaannya, semua yang dia miliki, Allah tambah terus keuntungannya. Atau ada di sini singa Allah, Hamzah bin Abdul Muthalib, pejuang Islam yang hebat, yang memperjuangkan Islam sampai titik darah penghabisan, yang membela Rasulullah mati-matian. Ada juga seorang pemuda yang merupakan panglima termuda kesayangan Rasulullah. Beliau itu usianya muda tapi sudah menjadi panglima perang terhebat pada waktu itu. Atau Bilal bin Rabah, seorang sang muadzin Rasulullah. Dan semua orang-orang yang tidak bisa saya sampaikan di sini. Itu semua para sahabat Rasul yang menorehkan sejarah baik, yang menorehkan kehidupannya penuh dengan manfaat untuk kejayaan Islam. Sekarang, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri.
Mereka yang tadi saya contohkan telah membuat tanda di alam semesta, telah membuat kebaikan, dan sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti, sampai akhir kehidupan ini, mereka akan terus dikenal dan dikenang sebagai sosok yang memberikan manfaat besar bagi dunia ini. Yang kita tanyakan pada diri kita, tanda apa yang ingin kita buat di dunia ini? Ya, sesuai dengan peran kita, mungkin sekarang adalah seorang pendidik atau pengajar, tentu harus ada niat atau ada sikap yang lebih dari sebelumnya, di mana kita bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid-murid kita, tapi jauh daripada itu, kita akan membentuk generasi-generasi hebat, generasi-generasi kuat yang nantinya akan menorehkan sejarah-sejarah terbaik di bumi ini. Jadi mulai sekarang persiapkan mungkin ya, tanamkan niat pada diri kita. Jejak kebaikan apa yang ingin kita tinggalkan di dunia ini? Jejak kebaikan seperti apa yang ingin kita torehkan dalam sejarah kehidupan kita? Karena Rasulullah mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu mungkin sebuah petuah yang sangat mendalam, bahwa diri kita ini harus bermanfaat, sekecil apapun harus menjadi orang yang bermanfaat. Tidak bermanfaat bagi seluruh alam semesta, bermanfaat bagi orang-orang sekitar kita saja juga, insya Allah gitu ya, menjadi nilai tambah di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya kita semua ini, apalagi kita adalah semua adalah umat Islam, itu diciptakan Allah sebagai umat yang terbaik. Sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 110 di sini disebutkan bahwa kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, ini intinya saja, dan selanjutnya itu ada terjemahannya. Ini hanya saya kutip sebagian saja. Jadi, pada dasarnya orang yang bermanfaat itu yang pertama adalah menyuruh kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu adalah kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Nah, mungkin kita bisa terapkan sebagai, karena peran kita adalah seorang guru, seorang pendidik, kita bisa terapkan kepada anak didik kita. Kita bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan, apalagi kan sekarang ditekankan adanya pendidikan karakter. Jadi kita membentuk karakter anak mulai dari awal pembelajaran sampai pembelajaran itu selesai, kita tidak terlepas dari pembentukan karakter anak. Saya ingatkan lagi, kita bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi jauh yang lebih bernilai dari itu adalah karakter anak yang nantinya akan terus terbawa sepanjang hidup mereka. Kita harus selalu mengingatkan kedudukan mereka di dunia ini, peranan mereka sebagai apa di dunia ini. Mereka dilahirkan di dunia ini untuk apa? Jadi bukan hanya dia sekolah, dia sebagai siswa tugasnya belajar, menulis, menghafal sekian banyak ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tidak sampai di situ saja, tapi jauh yang lebih bermakna dari itu,
Mereka harus dipersiapkan menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang nantinya akan menorehkan sejarah yang terbaik bagi dunia ini. Ya, karakter yang baik itu sangat diharapkan untuk kemajuan dunia atau kemajuan bumi yang kita tempati ini. Dari pemaparan tadi seluruhnya, saya akan beri kesimpulan dari 10 ciri pribadi muslim, 10 ciri pribadi yang akan memberi manfaat bagi kehidupan. Yang pertama adalah mempunyai akidah yang bersih. Akidah yang bersih yang semata-mata dia mengabdi kepada Allah saja. Tidak ada yang lain, tidak ada yang menjadi tandingan bagi Allah dalam kehidupannya. Yang kedua, ibadah yang benar. Sebagai seorang muslim, tentu saja kita punya konsekuensi gitu ya. Kita punya tugas di dunia ini untuk beribadah, untuk mengabdi sepenuhnya dengan tata aturan, dengan cara-cara yang telah Rasulullah ajarkan. Karena kalau misalnya kita beribadah di luar cara-cara yang diajarkan, maka ibadahnya tidak benar dan ibadahnya itu tertolak. Ada dalam hadis naik, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa beribadah atau barang siapa mengerjakan sesuatu urusan di luar ketentuan, di luar tuntunan Rasulullah, maka tertolak. Yang ketiga adalah akhlak yang kokoh. Akhlak tadi seperti tadi pembentukan karakter, akhlak yang kokoh, akhlak yang benar-benar kuat, tidak terpengaruh kalau karakter anak sudah terbentuk, karakter yang baik pada diri anak, maka tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif yang berasal dari luar. Pembentukan akhlaknya kuat, tidak akan mudah terajak, tidak akan mudah terjerumus oleh ajakan-ajakan yang menyesatkan. Yang keempat, kekuatan jasmani ya. Selain akidah, selain akhlak yang kokoh, seorang muslim juga harus kuat jasmaninya. Terus yang kelima adalah intelek dalam berpikir. Jadi walaupun dalam keterbatasan, tetap harus punya pemikiran yang intelek, yang cerdas. Yang keenam, melawan hawa nafsu. Orang yang sudah terbentuk karakternya, yang sudah kuat akidahnya, maka dia akan kuat dalam melawan hawa nafsu, tidak pernah terbujuk rayuan setan. Yang ketujuh, pandai menjaga waktu. Dalam kata lain mungkin di sini adalah disiplin waktu. Tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan. Yang kedelapan, teratur dalam segala urusan. Semua urusannya terjadwal, terskedul, ada agendanya, tidak sembarangan. Semuanya mungkin dicatat dalam kehidupan, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, itu ada catatannya secara teratur. Yang kesembilan, mandiri dari segi ekonomi. Jadi seorang muslim yang paripurna itu akan berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri dari segi ekonomi, tidak terpuruk gitu ya, bisa memanage
keuangan, bisa mengatur ekonominya dengan sangat baik. Dan yang terakhir adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu 10 ciri pribadi muslim yang mungkin bisa memberikan inspirasi kepada kita semua agar berusaha menjadi seperti itu. Dan sekarang kita niatkan untuk menemukan jalan hidup kita yang sebenarnya. Kalau kita belum mencapai target yang tadi saya sampaikan, kita sama-sama berusaha ke arah tersebut. Karena menjadi insan yang paripurna itu adalah mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri dan mulai saat ini. Jadi untuk menemukan jalan hidup yang sebenarnya, mari kita memperbaiki diri kita mulai dari hari ini, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai saat ini juga. Mungkin itu pemaparan saya tentang materi menemukan jalan hidup ini. Semua saya kembalikan kepada diri pribadi masing-masing. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi suplemen ya, penambah kekuatan bagi rohani kita untuk sama-sama memperbaiki kehidupan kita yang mungkin sebelumnya belum sempurna atau belum mencapai kebaikan yang Allah kehendaki. Akhirul kalam, jazakallahu khairan katsiran atas semua perhatiannya. Saya tutup sesi pemaparan ini dengan alhamdulillah, dan saya akan kembalikan ke moderator. Silahkan Ibu Teti. Terima kasih Ibu Yanti, jazakumullah khairan katsiran atas pemaparannya yang sangat jelas, sangat terenyuh, mengingatkan kami semua yang ada di room ini untuk mengingat akan takdir kematian atau tujuan hidup yang akan kita tuju yang sebenarnya. Kita diajak untuk merenung di sini oleh Ibu Yanti sejenak apa yang sudah kita lakukan di dunia untuk bekal di akhirat nanti. Seberapa banyak kebaikan yang pernah kita lakukan, atau mungkin sudahkah kita mengamalkan hadis fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itu menjadi renungan bagi kita semua di sini. Baiklah Bapak dan Ibu semua, jika ada pertanyaan mengenai materi yang dipaparkan oleh Ibu Yanti, kami persilahkan boleh melalui chat atau melalui lambaian tangan untuk berkomunikasi langsung, bertanya secara langsung kepada Ibu Yanti. Baik, di sini ada pertanyaan dari Ibu instruktur kita, Ibu Yuliati. Terima kasih Ibu. Saya akan bacakan Bu Yanti. Bagaimana indikator insan yang paripurna dalam sekecil apapun? Bisakah kita mendeteksi jalan hidup kita melalui insan paripurna? Bu Yanti? Ya, saya bisa dengar, saya bisa. Sudah jelas? Bisa. Ya. Sudah jelas pertanyaannya? Iya. Iya. Bagaimana Mangga, Bu indikator? Yanti. Ya. Saya coba menjawab. Bagaimana indikator insan yang paripurna dalam sekecil apapun? Bisakah kita mendeteksi jalan hidup kita melalui insan paripurna? Nah, pertanyaan ini kita sampaikan atau kita tanya mungkin ya kepada diri kita sendiri. Sudah sejauh mana kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang manusia yang berguna, menjadi seorang manusia yang sesuai dengan kehendak Sang Pencipta gitu ya.
kita tanyakan lagi kepada diri kita, peran apa yang sudah kita berikan, atau manfaat apa yang sudah kita torehkan kepada manusia yang lain, paling tidak untuk diri kita sendiri. Jadi pertanyaan ini mungkin hanya kita yang bisa menjawabnya. Artinya kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah agar kita tahu apa jalan hidup kita yang sebenarnya. Apakah kita sudah menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, gitu ya. Kita mungkin sering memperoleh petunjuk dari lingkup-lingkup riungan ilmu misalnya, atau yang namanya kajian gitu ya, kajian ilmu, yang di sana kita akan mendapatkan jawaban-jawabannya. Apakah kita ini sudah menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah? Jadi indikatornya adalah kita tanya pada diri kita, apakah sudah sejauh mana kita menjalani hidup ini sesuai dengan ketentuan Allah. Artinya tidak banyak atau tidak ada larangan Allah yang kita kerjakan, gitu ya, dan berusaha untuk selalu menjalankan semua perintah Allah. Jadi indikatornya mungkin itu, menjalankan semua perintah Allah walaupun itu berat, dan menjauhi segala larangan Allah walaupun larangan-larangan itu mungkin kita sukai. Itu mungkin, dan sekecil apapun kita memberi manfaat kepada orang lain, maka berikanlah. Mungkin itu, kalau ada tambahan dari yang lain silahkan. Mungkin itu Bu Yuli. Kepada Ibu Bapak Hebat. Ya, terima kasih Bu Yuli. Apakah sudah puas dengan jawabannya Ibu? Terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Oke, bagi Bapak Ibu hebat yang lain, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Masih ada waktu, sekitar 11 menit lagi. Yanti? Iya, Bu Fitri. Sepertinya belum ada. Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Mudah-mudahan apa yang sudah jelas sepertinya. Itu sudah jelas sepertinya paparan dari Ibu Yanti sangat terenyuh. Saya juga sangat mengingatkan bahwa apa yang sudah kita lakukan. Iya. Itu sepertinya ada pertanyaan dari Pak Hendra. Nah, ada lagi dari Pak Hendra, ya. Dari Pak Hendra, terima kasih Pak Hendra. Saya bacakan Bu Yanti ya. Potensi akal apakah dalam memilih dua jalan? Potensi akal apakah dalam memilih dua jalan? Sudah bisa ditangkap Bu Yuli? Ya. Bu Yuli, maaf Bu Yanti. Ya. Punten. Insya Allah, terima kasih. Potensi akal apakah dalam memilih dua jalan? Mungkin maksudnya begini ya. Manusia diberi oleh Allah potensi berupa akal yang berbeda, sangat berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Contohnya binatang, ya. Contohnya, binatang. Tentu saja kita sebagai manusia mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Dengan akal tersebut, kita pasti atau kita harusnya bisa memilih satu jalan yang terbaik di antara dua. Karena memang ketika manusia dilahirkan, maka dia dihadapkan pada dua jalan.
Yang pertama jalan kebenaran yang akan menyampaikan dia kepada keridhaan Allah, dan yang kedua adalah jalan kesesatan yang akan menyampaikan dia kepada kebinasaan. Nah, dengan potensi akal yang manusia miliki, seharusnya manusia sudah dapat memilih gitu ya, mana yang terbaik untuk hidupnya. Ya, mungkin itu ya. Jadi potensi akal memang sangat menjadi modal dasar bagi manusia dalam memilih dua jalan tersebut gitu. Dan diharapkan manusia tentu saja memilih jalan kebenaran, tapi itu semua tidak semudah itu kan ya, tidak semudah itu. Banyak orang yang menolak kebenaran, banyak orang yang Ya, baik. Bagaimana Pak Hendra? Banyak orang yang memilih jalan kesesatan itu, tapi iya. ya berarti dia potensinya tidak dijadikan modal dasar gitu ya, tidak dijadikan kekuatan oleh dia. Apakah cukup? Bagaimana Pak Hendra? Tidak cukup kah? Mudah-mudahan. Jadi ada, kalau manusia kelebihannya ada insting ya, ada insting Terima kasih katanya Bu Yanti. Ada naluri yang sebenarnya membawa dia kepada kebenaran gitu. Ya, terima kasih Pak Hendra. Mungkin kalau ada lagi yang lain. Baik Bu Yanti, sepertinya kita tutup saja mungkin, atau kita buat kesimpulan Bu Yanti, karena menjelang 7 menit lagi menuju jam 8. Ya, terima kasih. Intinya pada kesempatan ini saya mengajak diri saya sendiri, mengajak Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini untuk sama-sama memperbaiki diri, sama-sama menemukan jalan hidup kita yang sebenarnya. Kita tidak menjalani kehidupan hanya sebatas rutinitas saja gitu ya, tapi harus lebih dari itu. Kita harus punya makna dalam kehidupan kita. Kita harus menorehkan sejarah yang baik dalam kehidupan kita, karena tentu saja kita ingin dikenal dan ingin dikenang atas kebaikan-kebaikan kita gitu ya, bukan sebaliknya. Maka intinya kita harus tetap berada pada jalan yang diridhoi oleh Allah dan menebar manfaat sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan memberi manfaat bagi semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yanti atas pemaparannya, atas kesimpulannya. Semoga masuk golongan yang banyak memberikan kebaikan terhadap banyak orang, sehingga kebaikan tersebut akan memberatkan timbangan kita di yaumil akhir nanti. Amin. Mungkin acara Vikon sesi 7 sudah selesai. Saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu hebat, partisipan semua. Ibu Imsutu juga tidak lupa, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke host kepada Ibu Teti. Mangga. Bu Teti. Assalamualaikum Bu Teti. Sepertinya Ibu Teti ada. Bu Teti mangga. Mangga. Iya. Terima kasih Bu Fitri, ya. Dan terima kasih juga kepada Bu Yanti yang telah memaparkan materi kali ini, sangat menginspirasi sekali. Demikianlah Bapak Ibu guru hebat, pemaparan materi dari kelompok kami. Pemaparan materi kami tutup, dan untuk sebelum room ini ditutup, kami berikan waktu yang
waktu kepada Ibu Instruktur kita, Ibu Yuli, untuk memaparkan tanggapannya. Saran dan kritik kami tunggu. Silakan Bu.